Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan, walaupun tema kita mungkin sedikit membawa sisi gelap traumatik ya. Nah, ini yang harus kita coba gali lebih dalam lagi, bagaimana supaya isu-isu atau persoalan-persoalan yang sedang viral saat ini di jagat maya itu bisa terselesaikan dengan cara yang baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita sudah masuk lebih dari 15 menit. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu, kita mulai talking kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita berdoa, membacakan Al-Fatihah dan doa menurut keyakinan serta kepercayaan kita masing-masing. Ala hadiniya min kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik, kita sepertinya sudah tidak sabar lagi nih, ingin mengetahui lebih dalam tentang seperti apa sih tema yang akan kita usung pada malam hari ini, yang memang cukup menarik ya teman-teman semua, yaitu secondary trauma ya ini ya. Karena pembicara kita pada malam hari ini juga seorang yang luar biasa ya. Di sini sudah hadir, kita say hi dulu untuk pembicara kita. Ada Bu Evi, Kak Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Kak Evi. Ini sudah lama tidak bersua nih Kak Evi nih. Terakhir kali kita ketemu di kelasnya Kang Asep ya, family terapi kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, alhamdulillah sehat-sehat terus ya Kak Evi. Sehat. Mana nih Kak Dirmas? Lagi di jalan kayaknya. Iya, lagi di jalan. Ada urusan mendadak ya kan. Oke. Nyatirnya. Siap. Di sini juga ada Kang Romi. Assalamualaikum Kang Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya udah pakai sampurasun kayaknya nih. Rampes. Oke. Dan di sini juga ada Kak Reni, ada Bunda Divri, ada banyak banget ya ini yang hadir ya. Banyak banget ini. Dan banyak alhamdulillah, masya Allah. Ini karena kita memang jagat maya sekarang sedang digoyang dengan isu-isu poligami, perselingkuhan, bahkan sampai ada yang mohon maaf tanda kutip dengan cara jalan perceraian. Wah, ini yang cukup merisaukan ibu-ibu ya, emak-emak ya. Makanya kali ini kita akan coba menurunkan dua punggawa kita ya kan, dari sisi laki-laki maupun dari sisi perempuan, tapi kita bahas dulu tentang traumatiknya seperti apa. Langsung saja kepada Kak Evi, kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah buat Kak Evi. Silakan Kak Evi. Makasih Kang Dimas. Teman-teman, aku izin share slide ya. Boleh? Oke. Boleh, Kak. Oke, aku share. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, oke. Thank you. Ini pertama-tama kesempatannya sudah diajak untuk bisa sharing terkait sama secondary trauma.
Dan yang lebih terkaitnya lagi dengan viral kisah perselingkuhan. Nah, ini sekarang lagi rame nih ya. Kayaknya hampir setiap kali kita dengar di media massa, di medsos, di mana-mana gitu, berita berseliweran gitu tentang perselingkuhan. Baik yang dilakukan oleh public figur, artis gitu ya, sampai orang-orang biasa juga tuh kayaknya kemarin saya sebenarnya nggak pernah benar-benar tertarik sama hal-hal seperti ini ya, tapi karena mempersiapkan untuk acara ini, jadi tadi browsing gitu, ih ternyata kalau kita klik selingkuh aja di Google, itu ada berapa puluh ribu berita yang bermunculan. Dan nggak cuma berita-berita aja gitu ya, tema-tema sinetron ataupun drakor mungkin ya, banyak juga nih yang membahas kisah mungkin berangkat dari real story ataupun fiksi yang terkait sama selingkuh. Nah, jadinya katanya sih, dengar-dengar benar kan ya teman-teman, hal ini mengakibatkan, banyak orang yang netizen dunia maya ini mulai, mengekspresikan gitu ya kegalauannya gitu terkait dengan, tema atau topik yang, sedang ramai saat ini ya, yaitu selingkuh. Nah, pernah tadi saya cek gitu ya di satu medsos gitu ya terkait, salah satu kisah selingkuhnya salah seorang public figure, yang komen bisa sampai 3,9 M loh, wow, ya kan. Berarti itu artinya kayak banyak banget orang yang emang, mengeluarkan gitu ya isi hati gitu ya terkait dengan isu itu. Dan ini apakah ini disebut trauma sekunder atau enggak gitu, gimana sih sebenarnya gitu ya. Dan di antaranya juga banyak yang komen-komen, "Oh kalau kayak gini, males lah, menikah," gitu. Bahkan ada salah satu, bintang yang cukup terkenal gitu ya, dan dia bilang, "Nggak usah menikah lah, karena menikah itu sumber dari semua permasalahan," gitu ya. Karena ada, isu-isu perselingkuhan dan segala macamnya. Sehingga apakah benar ini semuanya menggambarkan bahwa dunia maya dan teman-teman kita ini banyak yang mengalami secondary trauma. Jadi sebenarnya secondary trauma itu apa sih gitu ya? Kalau secondary trauma sendiri itu adalah, secara definitif itu emotional dan psychological distress yang diakibatkan, yang dialami oleh seseorang yang secara tidak langsung terekspos dengan traumatik yang dialami oleh orang lain gitu ya. Jadi, sebenarnya dia sendiri nggak ngalamin gitu, tapi karena dia terekspos sama sebuah, kejadian trauma yang dialami orang lain, dia menginternalisasi perasaan ini, menghayati, berempati, bersimpati gitu ya, sehingga rasanya, kejadian itu, trauma itu dialami oleh dia sendiri gitu ya. Ini disebut juga vicarious trauma atau compassion fatigue gitu. Biasanya dialami sama orang-orang yang memang sifatnya berhubungan dekat dengan, orang yang mengalami trauma. Bisa jadi caregivers, sahabat gitu ya. Misalnya, kalau misalnya perselingkuhan dilakukan oleh sang ayah gitu ya, maka yang mengalami trauma bisa jadi bukan orang yang terkena langsung, yang trauma mungkin yang primer bisa jadi istrinya gitu sebagai korban, tapi anaknya yang melihat gitu ya bisa jadi mengalami secondary trauma. Atau sahabat dari istrinya yang mendengarkan curhatnya bisa jadi kena juga secondary trauma ini. Nah jadi bisa jadi orang yang sangat dekat gitu ya dengan orang yang mengalami trauma ini atau orang-orang yang sama seperti kita ini ya, sebagai konselor gitu ya. Kita sebenarnya mungkin nggak dekat, tapi karena dia klien dan kita terpapar dengan, kisahnya gitu ya, ngedengerin curhatnya, melakukan sesi-sesi konseling dengan klien-klien dengan, tema-tema seperti ini, akhirnya itu terpapar, kita jadi ikut terpapar oleh secondary trauma. Dan, saya ngerasa apa ini benar terjadi atau, cuman dibesar-besarkan sih sebenarnya gitu ya secondary trauma ini gitu. Karena, kita harus ngebedain antara perasaan tidak nyaman atau uneasy feeling dengan, trauma gitu. Trauma itu, lebih berat daripada, uneasy feeling gitu. Kalau misalnya kita bilang, "Oh gue nggak suka nih, cowok yang kayak gini," gitu ya, atau, eee eee jadi nggak mau menikah lah, tapi karena hanya uneasy feeling atau benar-benar trauma-trauma yang kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau kita sendiri mengalami trauma gitu ya, tahu-tahu kenapa sih kalau udah mulai dideketin sama cowok gitu atau diajak diajak serius sama cowok, tahu-tahu, rasanya langsung jadi ilfeel gitu kan, langsung gemeter, langsung keringat dingin mengeluarkan,
perubahan fisiologis atau psikologis dan akhirnya nggak mau melanjutkan relationship ke arah yang lebih serius kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini bisa dibedakan dua hal juga nih teman-teman gitu ya sebagai konselor. Dan biasanya scan dari trauma ini terjadi apabila kita secara berulang kali mendengar atau menyaksikan pengalaman traumatis dari orang lain. Jadi kalau cuman sesekali aja tuh rasanya belum bisa menjadi itu ya, tapi kalau kita berulang kali atau menyaksikan secara di depan mata gitu ya, misalnya ngelihat suami dari sahabat kita berselingkuh atau melihat ayah kita berselingkuh misalnya. Nah, itu baru bisa menjadi trauma yang sifatnya primer gitu. Tapi kalau misalnya secondary itu kita bisa jadi primer atau secondary ya. Kalau primer itu kalau kita mengalami sendiri, kalau secondary kalau sebenarnya itu bukan kita yang diselingkuhin, tapi karena itu sahabat kita dan kita merasakan sakitnya dia, jadi itu menjadi secondary. Dan biasanya itu berulang kali gitu. Nah, efek dari media massa yang sangat ramai membicarakan ini gitu ya, berseliweran beritanya setiap hari dan mau nggak mau kadang-kadang kita nggak berniat Google pun pada saat kita buka Google untuk mencari sesuatu yang lain, berita-berita itu muncul gitu, akhirnya kita terekspos nih gitu, dan akhirnya kemudian mulai menginternalisasi, mulai menghayati gitu, ih kayak nggak enak banget ya kalau misalnya saya ada di posisi dia, saya pasti akan merasa sangat sedih, saya akan pasti merasa sangat kecewa, saya akan pasti merasa sakit gitu ya, dan itu diinternalisasi dan kemudian kita akhirnya mengalami simptom-simptom yang melekat erat pada trauma itu sendiri. Nah, biasanya ini terjadi kalau misalnya kita memiliki hubungan empatik yang terlalu dalam dan kita mulai mengabsorb emotional burden atau beban emosi yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang mengalami trauma tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah biasanya terjadi kalau memang betul-betul kita terekspos secara berkali-kali ya, berulang-ulang, baik oleh gambar ataupun materi-materi yang sifatnya memberikan tekanan-tekanan tertentu. Nah, terus kita tahu dari mana nih kalau misalnya kita ngalamin secondary trauma atau ini sekedar uneasy feeling gitu, kayak perasaan gak nyaman gitu ya. Misalnya perasaan gak nyaman, kenapa ya kalau sekarang semua orang kayak selingkuh gitu ya. Kayaknya nih dunia udah berubah jadi apa sih gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi hanya perasaan gak nyaman, tapi nggak sampai ke level yang kita bisa sebut sebagai secondary trauma gitu. Nah, membedakannya gimana nih? Apa simptom-simptom yang menyatakan bahwa ini udah ke arah secondary trauma loh gitu. Nah, ini ada beberapa simptom yang kira-kira menggambarkan gitu ya, bahwa kita sudah memang mengalami secondary trauma. Yang pertama adalah kita mengalami emotional distress. Jadi ada perasaan sedih gitu ya, takut, kemudian cemas gitu atau marah gitu yang sebenarnya itu adalah identifikasi perasaan orang lain gitu, tapi kita merasakan itu sebagai perasaan kita sendiri gitu. Dan kemudian perasaan-perasaan ini terinternalisasi sehingga mengganggu kita secara fisiologis gitu. Jadi kita merasa lelah, pusing, kadang-kadang jadi nggak bisa tidur mikirin gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang saya juga termasuk ibu-ibu ya. Terus kemarin kebetulan saya juga nggak ada hubungannya sama ini, tapi mungkin sekitar sebulan yang lalu saya menonton Layangan Putus gitu. Padahal itu viralnya udah kapan tahu ya, baru kemarin ini nonton. Dan emang pas nonton tuh ngerasa kok sedih gitu ya, sakit. Apa kok ngerasain gitu perasaannya. Dan mungkin jadi nggak bisa tidur gitu kan, kepikiran gitu, ih kok ada ya orang kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi itu mengganggu gitu, nggak bisa tidur, kemudian banyak lagi stress related symptom yang lain dan mungkin setiap orang stress related symptomnya bisa beda-beda gitu. Dan yang kemudian juga merupakan salah satu simptom dari secondary trauma ini adalah adanya perubahan kognitif. Nah, ditandai dengan kadang-kadang jadi sulit konsentrasi, ada masalah dengan ingatan atau intrusive thoughts gitu ya. Jadi kayak ada kita lagi ngerjain pekerjaan tertentu gitu ya, tahu-tahu bayangan itu berseliweran gitu ya, pikirannya jadi nggak konsen gitu kan, kemudian kita jadi susah mengingat sesuatu atau kayak memiliki gangguan memori. Nah, kayak gitu juga merupakan sebuah pertanda bahwa kita mungkin sekali gitu ya terpapar oleh secondary trauma. Yang keempat adalah bahwa secondary trauma itu biasanya merubah cara kita memandang dunia gitu. Jadi merubah cara kita memandang hidup, merubah cara kita merasa aman dengan diri sendiri, kita jadi mungkin feeling lebih insecure, atau merubah cara kita dalam hal meletakkan kepercayaan atau membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, katanya sih dengan banyaknya berita-berita yang viral di dunia maya itu dan
film-film dan seterusnya itu ya. Jadi sekarang istri-istri nih jadi lebih parno nih sama suami-suami, bener kan ya? Gitu. Jadi kalau misalnya dulu nggak pernah ngecek handphone gitu ya, sekarang jadi ada aktivitas baru nih gitu kan. Kalau suami lagi tidur dicek-cekin gitu ya handphonenya. Atau misalnya kalau dulu nggak pernah ngecek rekening bank suaminya, nah sekarang gitu mulai gitu dicek-cekin. Nah jadi seolah-olah bersiaga untuk sesuatu gitu. Karena akhirnya dan kadang-kadang juga jadi ngerasa lebih insecure gitu. Ih, aku emang ini ya lebih gendut, lebih ini, lebih bukan merupakan istri idaman gitu ya, aku nggak bisa masak misalnya gitu-gitu. Jadi lebih ngerasa insecure. Nah ini mungkin merupakan salah satu pertanda juga bahwa secara tidak sengaja atau tidak langsung kita udah terpapar nih sama secondary trauma. Kemudian yang lebih parah lagi, secondary trauma ini bisa mengakibatkan kita melakukan social withdrawal gitu. Social withdrawal itu apa? Bahwa kita mengisolasi diri kita sendiri, menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya, dengan orang lain. Kita menghindari situasi-situasi di mana kita berhadapan dengan orang atau dengan relationship seperti yang tadi saya ceritakan di awal gitu ya. Karena kita khawatir bahwa kita akan mengalami hal yang sama dan kita kemudian self defense mechanism-nya bilang, oh I have to protect myself gitu ya. Akhirnya udah deh lebih baik nggak usah berhubungan sama orang gitu atau nggak usah into serious relationship gitu. Nah kayak gitu. Dan yang terakhir gitu ya, dan ini mungkin berbeda dengan yang lain, on the contrary gitu ya, kebalikannya si secondary trauma ini juga bisa mengakibatkan kita menurun kemampuan untuk berempati terhadap orang lain. Kok bisa gitu ya? Bisa karena kalau misalnya kita udah emotionally exhausted gitu ya, itu kita akhirnya jadi nggak peduli gitu, sehingga kita nggak ngerasa lagi empati gitu dengan apa yang dialami sama orang lain, karena secara emotional resources kita tuh udah habis-habisan, udah all out gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang sahabatnya misalnya diselingkuhin gitu ya, tadinya dia mungkin mengalami secondary trauma dan segala macam, tapi lama-lama karena terus-menerus diceritain dan akhirnya udah lelah, udah deh serah deh gitu. Maksudnya kayak udah deh nggak peduli lagi gitu. Nah itu juga merupakan salah satu pertanda gitu ya yang kita bisa coba tengarai untuk melihat apakah sebenarnya kita gitu terpapar pada yang disebut dengan secondary trauma ini. Nah kalau lihat simptom-simptomnya ya Mas Dimas dan Kang Romi ini kan cukup mengganggu ya sebenarnya ya gitu ya. Sebenarnya ada nggak ya cara untuk mengantisipasi atau memanage atau tackle secondary trauma nih? Mungkin Mas Romi atau Caromi ya, Caromi bisa bantu share nggak? Iya. Nah, ini ingat banget film Layangan Putus ya. Kita coba lempar ke pembicara kita yang satu lagi ya. Cuman gara-gara It's My Dream itu ya. Jadi semua aktivitas bapak-bapak tuh ya, yang mungkin sibuk futsal atau olahraga gitu ya. Nah kalau kita lewatin sedikit aja gitu ya, it's my dream mas, temenin kamu main futsal ini it's my dream gitu. jadi benar banget. Jadi waskat ya, Mas Dimas ya. Padahal cuma misalnya main futsal sama teman, tapi kan jadi kemana-mana. Nah ini pas banget dengan tema yang nanti akan coba kita kulik-kulik sedikit dari Kang Romi ya. Coba Cak Romi, gimana sih Cak Romi mengatasinya Cak Romi? Boleh dong dikasih tips-tipsnya Cak Romi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyapa dulu teman-teman semuanya. Bu Evi, thank you banget sudah menjadi the best partner untuk malam hari ini. Luar biasa. Terus juga Kang Dimas luar biasa juga, the best partner saya dan teman-teman yang sangat luar biasa juga. Tentu saja banyak orang-orang yang hadir di sini juga. Saya yakinnya peserta-peserta di sini itu tidak mengalami secondary trauma gitu. Justru mungkin ada keinginan untuk membantu. Ingin membantu, ini kayaknya tetangga saya kok mengalami secondary trauma ya, kok obrolannya nggak terkontrol ya. Biasanya baik-baik aja kok sekarang dan pasangannya banyak bertengkar begitu kan. Atau juga mungkin teman saya, loh, kok teman saya berubah ya, padahal dulu baik-baik aja kok sekarang berubah. Atau juga siapapun ya teman-teman semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Evi ini memang sangat luar biasa dan itu menjadi menjadi input-input yang sangat-sangat luar biasa bagus untuk wawasan-wawasan kita semuanya begitu Bapak Ibu semuanya. Dan bagaimana pertanyaannya di saat kita mengalami ataupun juga orang lain mengalami
secondary trauma. Mungkin ada satu hal yang agak-agak keren mungkin bahasanya itu adalah how to deal with secondary trauma. Nah, ini teman-teman semuanya, ketika panjenengan semuanya, Anda semuanya melihat teman Anda yang sedang mengalami secondary trauma, atau mungkin kalau misalnya kita mau jujur-jujur dikit lah, karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk sosial mesti akan kena paparan-paparan secondary trauma. Gitu ya, Bu Evi ya? Ya, jadi kita itu nggak mungkin menutup diri dari dari secondary trauma begitu di kamar terus gitu kan, nggak mungkin. Bahkan ketika kita di kamar pun juga, di kamar saja kita buka medsos, lo ngalami ini, lo kok ngalami ini begitu kan. Ini kemudian kita mengalami secondary trauma. Secondary trauma itu ya menurut informasi yang saya dapatkan itu ternyata menular begitu kan. Jadi si A ngomong ke si B itu trauma, ya secondary trauma. Kemudian apalagi kalau misalnya di pagi hari, kalau di daerah Blitar ini kan ada tukang sayur ya. Jeng, tahu nggak? Si ini kayak gini loh. Loh. Akhirnya kemudian dia trauma, pulang ke rumah lihat suaminya yang asalnya baik-baik saja sekarang udah mulai peka banget tuh. Pekanya tuh kebangetan. Loh, biasanya kok kayak gini loh. Jangan-jangan suami saya begitu. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya, ketika ibu-ibu ya terutama dan bapak-bapak juga sama saya kira, karena pelaku-pelaku ini kan nggak cuma laki-laki ya Bu ya, bener nggak? Ya Kang Dimas ya. Perempuan juga pelaku juga ternyata begitu kan? Kalau saya lihat di Iya, lagi medsos. rame. Sekarang lagi rame yang perempuan malah. Ah. Luar biasa teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ini terima kasih ya, ini juga banyak diinspirasi oleh Bu Evi ya terkait dengan konsep-konsep bagaimana how to deal with secondary trauma begitu kan. Ini banyak menginspirasi saya dari Bu Evi. Yang pertama teman-teman semuanya, ketika Anda ataupun ketika misalnya Anda melihat ataupun Anda mengalami hal tersebut, maka pastikan bahwa Anda harus mengenali dan sadari emosinya. Itu aja yang paling penting teman-teman semuanya. Jadi terima kejadiannya bahwa Anda sedang mengalami secondary trauma. Karena banyak orang yang mengalami secondary trauma itu tidak sadar kalau dia itu sedang mengalami secondary trauma. Enggak, aku baik-baik saja kok, tapi sambil marah. Kamu ini loh ya. Nah, itu sambil marah. Loh, Dek, kamu kok berubah? Enggak berubah kok. Aku dari dulu gini-gini aja. Nah, itu teman-teman semuanya itu mengalami secondary trauma. Anda tidak menerima kejadian itu. Maka sebaiknya Anda terima bahwa Anda mengalami secondary trauma. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Anda sadar emosinya. Karena setiap orang itu kan secondary emosi-emosi yang terhantam itu kan berbeda-beda. Ada yang mulai sedih gitu kan. Aduh ya Allah, jangan-jangan suami saya mengalami begini, atau jangan-jangan istriku mengalami begini. Aduh kalau begini kira-kira bagaimana? Aku mesti akan sedih begitu kan. Itu yang pertama. Atau mungkin malah yang terjadi adalah amarah begitu kan. Mulai marah, mulai was begitu dan lain sebagainya. Atau juga ada yang mulai galau. Maka saya kira teman-teman semuanya, Anda sangat penting untuk mengidentifikasi perasaan-perasaan apa yang hadir saat itu dan apa respon tubuh ketika Anda mengalami emosi-emosi yang negatif tersebut. Memahami tentang bagaimana reaksi tubuh, bagaimana kemudian emosi-emosi yang muncul, ini akan mudah sekali, akan membuat orang-orang atau praktisi-praktisi ini akan semakin mudah untuk membereskan, mungkin kalau teman-teman NLP dinamakan sebagai ini, edit submodality begitu ya, semacam penyembuhan-penyembuhan di mana kemudian perasaan itu kembali diedit sehingga kemudian kembali normal lagi. Nah, dengan cara kita memahami bahwa oh ternyata saya mengalami ini dan reaksi tubuh saya ada di sebelah sini, rasanya bagaimana, itu akan sangat memudahkan para teman-teman NLP kita itu untuk tanda kutip ya menyembuhkan panjenengan semuanya atau kita semuanya. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Bagi yang mau bertanya langsung dipersilahkan, nggak apa-apa ya. Yang kedua teman-teman semuanya, ini bentar saya lihat dulu ini pesertanya berapa. Wait. Wow, ada 30 juta orang kalau nggak salah pesertanya ya. Wih, keren sekali ya. Wih, 33 juta. Oke. Luar biasa ini. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ya, yang kedua, jaga jarak yang sehat teman-teman semuanya ya. Jadi banyak persoalan terjadi karena kita gagal untuk mendiskoneksikan diri kita dengan stresor atau dengan sumber stres. Bahwa masalah di kantor dibawa ke rumah, apa yang kita baca di medsos, apa yang kita buka di medsos itu kemudian dibawa juga ke dalam kepada anak-anak, kepada pasangan. Ini yang terjadi teman-teman semuanya, terjadi semacam keberantakan begitu kan. Karena yang terjadi itu di luar sana, tapi kemudian Anda membawa ke dalam lingkungan Anda, ke dalam rumah Anda, seakan-akan kemudian di dalam pikiran Anda menciptakan kondisi bahwa apa yang Anda baca itu ternyata Anda juga alami, padahal Anda tidak mengalami gitu. Nah, bahaya nggak secondary trauma itu? Ya begitulah memang.
Maka saya kira sangat penting untuk menciptakan diri, ya, ciptakan diri dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar itu terpisah teman-teman semuanya. Maka sangat penting untuk menghindari untuk membawa ransel masalah kita, beban-beban pikiran kita itu kemana-mana. Simpen ranselnya yang sudah dibaca, HP sudah dibaca, ya sudah, semuanya pun juga disimpan gitu loh. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, saya sangat merekomendasikan sebelum tidur itu jangan buka HP. 1 jam sebelum tidur jangan buka HP gitu kan. Itu saya sangat-sangat kami rekomendasikan. Meskipun juga sesekali saya juga ya sebelum tidur buka HP, ketika saya sadar, oh bermasalah. Nah, besoknya tidak diulangi lagi, begitulah. Itu teman-teman semuanya, itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah ketika teman-teman semuanya mengalami secondary trauma, maka salah satu cara yang ketiga yang cukup efektif adalah melakukan self care. Self care itu bagaimana teman-teman semuanya? Memprioritaskan kegiatan perawatan diri akan membuat kita menjadi semakin rileks, teman-teman, dan semakin bahagia. Intinya, kita bisa menikmati me time kita tanpa terganggu oleh distraksi apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Bayangkan teman-teman semuanya, Anda dipijit kan udah lupa semuanya, benar nggak? Anda melakukan perawatan-perawatan, misalnya kalau yang perempuan itu kuku, di pedicure apa medicure ya? Saya nggak tahu ya namanya. Anda kan ketika gimana Bu? Namanya apa Bu? Medicure. Medicure ya? Iya. Medikur. Nah, itulah karena saya juga tidak Medicure. pernah itu kalau misalnya saya mau potong kuku ya udah saya potong kuku aja sendiri gitu, nggak nyuruh-nyuruh orang. Kalau kita kayaknya lebih Tapi ke ternyata banyak pedicure orang ya yang kayak. merasa damai, Itu merasa kalau itu rileks. mah sambil dipijetin. Oh, apalagi sampai dipijetin, ya Allah, itu sangat rileks sekali kan. Akhirnya kemudian kejadian-kejadian yang sudah terjadi di luar sana, Anda lupa gitu kan. Anda kembali menyatu dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam jiwa Anda, dan dalam tubuh Anda begitu. Ya Allah, damainya dunia begitu. Nah, teman-teman semuanya, saya kira ketika mulai terkena STS, secondary trauma stress, segera minta pada suaminya, ya, aku sedang mengalami STS nih, aku butuh perawatan diri, begitu kan? Apa itu STS? Bingung. Nah, kurang lebih begitu teman-teman semuanya ya. Itu. Terus juga yang keempat, dapatkan dukungan teman-teman ya. Tiap orang tentu saja memiliki circle, apakah itu kemudian family atau juga rekan kerja, teman-teman yang itu juga memahami Anda, maka berbagi kepada mereka, insya Allah akan mengurangi dampak daripada STS atau secondary trauma stress begitu ya. Meskipun teman-teman semuanya, meskipun berbicara itu sebenarnya adalah terapi, tetapi ketika kita membicarakan hal-hal yang mengerikan, tanda kutip, teman-teman semuanya, kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada circle kita, maka sangat mungkin juga mereka mengalami STS. Oleh karena itu sangat-sangat direkomendasikan kita curhat juga boleh sama teman kita, tetapi kita pun juga penting untuk merekomendasikan atau untuk mempertimbangkan bahwa kita berangkat ke psikolog ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat bijaksana untuk melindungi teman-teman kita. Tetapi saya kira tidak ada masalah kalaupun misalnya kita berpikir bahwa aku curhat sama si ini aman deh, insya Allah tidak akan tersebar, dia juga tidak akan terkena paparan-paparan STS dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Terus juga yang kelima, bagaimana yang kelima nih? Wah, kelola stres. Wah, ini asik nih, kelola stres nih. Teman-teman semuanya, ada beberapa teknik yang cukup bagus untuk menenangkan pikiran. Biasanya kalau yang pernah saya pelajari itu adalah olah nafas. Saya pernah belajar mungkin panjenengan semuanya pernah mendengar teknik bernapas yang bagus begitu ya. Gobin Pashdev, itu saya biasanya belajar ke beliau. Memang tanda kutip itu berbayar dan itu juga beberapa kali juga mengadakan kegiatan-kegiatan gratis. Tetapi teman-teman semuanya, saya sangat terbantu ketika saya mulai stres dan kemudian nafas saya menjadi semakin tidak karuan, maka hal yang harus saya lakukan adalah saya harus segera menyadari nafas saya. Itu biasanya dinamakan mindful ataupun apapun namanya ya. Tarik, keluarkan dengan hitungan-hitungan tertentu. Saya biasanya dengan hitungan 4, tarik 4, kemudian keluarkan 4. Dan ketika nafas kita itu semakin stabil, semakin beraturan, maka stres pun juga entah kenapa dengan keajaiban yang sangat luar biasa pada tubuh kita, maka tingkat stres kita pun juga akan semakin menurun begitu ya. Nah, cuma teman-teman semuanya, selain pada hal pernapasan juga, itu saya sangat merekomendasikan juga ketika Anda mengalami itu, maka sangat penting juga untuk mengurangi paparan-paparan medsos.
Dan yang juga cukup direkomendasikan adalah ketika Anda, aduh ini kok saya sangat stres juga nih, begitu kan. Di sisi lain juga aku kalau curhat nanti aku diomongin sama orang lain. Ketika aku ngomong sama keluarga, kadang-kadang kalau keluarga ngomong seenaknya juga begitu. Allah gitu-gitu aja stres, Allah gitu-gitu aja kok bingung. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang suka celometan begitu. Maka itu bisa juga menggunakan teknik yang lain, yaitu teknik journaling. Teknik journaling itu adalah teknik di mana kita bisa mengekspresikan diri kita dengan menulis apapun yang ada di dalam pikiran kita, apakah itu perasaan, ide, dan gagasan yang itu tujuannya untuk melepaskan emosi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Insya Allah saya kira teman-teman udah pintar semuanya lah begitu. Nah, bagaimana kemudian yang keenam, kawan-kawan semuanya? Yang keenam adalah jaga pola hidup sehat. Wah, ini saya melihat juga beberapa teman-teman saya di sini yang hadir di sini juga para praktisi diet nih. Jadi teman-teman, saya pernah mendengar ada satu kata-kata yang cukup luar biasa, kamu adalah apa yang kamu makan. Maka saya coba bereksperimen pada diri saya mencoba untuk tertib dan teratur dalam hal makan, saya kurangi karbo, saya kurangi gula, dan ternyata teman-teman semuanya, tubuh saya menjadi cukup powerful dan menjadi penuh energi. Dan resiliensi terhadap masalah, terhadap paparan-paparan sekundari trauma pun juga paparan-paparan informasi yang membuat kita mengalami secondary trauma pun juga kita menjadi semakin kuat begitu kan. Akhirnya kemudian saya coba praktekkan kepada anak-anak saya, ternyata juga mereka menjadi semakin mandiri. Jadi saya semakin percaya bahwa kamu adalah apa yang kamu makan begitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana terkait dengan jaga pola makan sehat? Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang mengalami kekacauan-kekacauan di dalam hidupnya, ternyata aku melihat juga dia itu juga mengalami kekacauan-kekacauan di dalam pola tidur. Oleh karena itu sangat mungkin orang-orang yang mudah terpapar secondary trauma itu adalah orang-orang yang secara tidur bermasalah. Karena banyak orang itu tidak tidur itu mesti dia melihat HP. Ketika dia melihat HP, maka yang dituju adalah informasi-informasi terbaru mungkin terkait dengan perselingkuhan. Bayangkan ketika misalnya gerbang-gerbang kesadaran kita itu begitu menipis dan ketidaksadaran kita itu gerbangnya semakin dibuka dan kita kemudian membaca hal-hal yang sangat menakutkan padahal kita tidak mengalami, maka kemudian informasi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan kemudian terbawa tidur dan kadang-kadang juga terbawa mimpi. Sangat luar biasa sekali kan teman-teman semuanya. Oleh karena itu banyak sekali kekacauan-kekacauan terjadi karena kekacauan pola tidur, teman-teman. Perbaiki tidurnya kalau begitu ya. Tidur terus, nggak apa-apa daripada kurang tidur kok. Semuanya ada takarannya teman-teman semuanya. Semuanya seimbang. Dan bagaimana yang lain? Yang lainnya adalah, mohon maaf ini anak saya yang ini. Sudah Mas? Bagaimana yang lain? Yang lain adalah kita bisa berolahraga. Saya hampir berolahraga itu hampir tiap hari, tetapi olahraga yang ringan-ringan saja. Dan saya mendapatkan informasi bahwa emosi itu memang bersembunyi di dalam tubuh, apakah kemudian berupa ketakutan-ketakutan atau juga berupa secondary trauma dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa itu bersembunyi di dalam tubuh, dan tubuh itu memiliki mekanisme pelepasan-pelepasan berupa getaran-getaran. Nah, getaran-getaran itu kemudian terbaik adalah kita getarkan melalui olahraga. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, ada zat-zat tertentu, ada hormon-hormon yang tertentu yang itu muncul setelah kita olahraga, salah satunya adalah hormon kebahagiaan. Dan saya merasakan setelah saya rajin berolahraga, ternyata juga saya lebih rileks terhadap masalah, saya juga lebih rileks terhadap perbedaan, bahkan juga saya pun juga rileks terhadap ketika kita punya cita-cita dan kemudian tidak tercapai, kok berbeda hasilnya, saya menjadi lebih aware, saya lebih gampang untuk menerima, begitu ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, yang ini ada 8 ya, ini ada masuk ke 7 ya. Yang ketujuh adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, begitu. Nah, yang paling penting adalah kalau kami ini yang ada di rumah biasanya kegiatan-kegiatan positif itu bisa berupa we time, berupa bersama dengan keluarga. Nah, karena kami ini kan orang desa begitu kan, di mana kemudian masih ada space tanah itu yang kalau kita buat bakar-bakaran itu aman begitu kan, tidak akan dikomplain oleh tetangga. Karena kiri kanannya itu kebun teman-teman semuanya dan belakang juga jauh sekali gitu ke rumah tetangga. Oleh karena itu kemudian hampir setiap malam minggu teman-teman semuanya saya mengadakan api unggun di mana kemudian si anak-anak itu sambil makan malam, si bungsu sambil didulang, sambil disuapi, sementara saya juga disiapkan teh manis oleh istri saya. Dan hasilnya teman-teman semuanya banyak sekali hal-hal yang itu kemudian bisa kita share-kan dan itu bisa
meredakan stres kita, begitu ya. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah know your limit. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, kita perlu sadar diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia memiliki batasan, begitu ya. Maka ketika kita sadar kayaknya udah keterlaluan deh, maka hentikan kegiatan baik Anda mendengarkan curhat dari orang lain, maka alangkah baiknya juga Anda hentikan medsos Anda. Saya secara pribadi juga beberapa kali, bahkan mungkin bisa dikatakan rutin, setiap bulan itu saya kisaran 4 harian untuk diet medsos. Diet medsos itu saya kira bukan puasa medsos ya. Saya tidak membuka HP kecuali kalau ada notifikasi yang itu japri ke saya ataupun juga nelpon ke saya. Dan hasilnya kawan-kawan semuanya, saya menjadi lebih resilient, saya lebih happy, saya juga lebih oke, bahkan juga mungkin lebih rileks ketika mendengarkan informasi-informasi buruk. Karena bagaimanapun juga ketika tubuh kita kuat, juga batin kita kuat, pikiran kita juga kuat, dan juga jiwa kita kuat, insya Allah itu akan dengan sendirinya akan terbentengi dari berbagai macam paparan-paparan seperti itu. Setidaknya kalaupun terkena, kita lebih cepat bangun gitu ya teman-teman semuanya, dan kita bisa mengobati diri kita sendiri. Cak Rom, sama Cak Rom, memang kita perlu puasa. Oh iya betul sekali begitu kan. Karena begini teman-teman semuanya ya. Wah luar biasa. Oke, Bu Sofi, thank you banget atas masukannya yang sangat luar biasa. Saya alhamdulillah sudah 1 tahun ini sudah puasa medsos, bahkan juga HP ya saya simpen. Saya makan ya makan seutuhnya begitu kan. Ketika saya makan maka jiwa saya makan dan pikiran saya juga makan begitu kan. Adapun kegiatan-kegiatan terkait dengan informasi perselingkuhan tentu saja tidak akan terpapar karena saya lebih menikmati makanan saya. Bahkan ketika misalnya saya nyeduh kopi maka saya fokus dengan kopi-kopi saya karena bagi saya rasa kopi itu jauh lebih indah, lebih nikmat daripada informasi-informasi yang saya dapatkan di luar sana. Kurang lebih begitu teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Anda semuanya, bagaimana membantu diri Anda bila Anda terkena paparan-paparan STS, atau juga Anda melihat teman Anda, famili Anda yang mengalami STS. Begitu teman-teman semuanya, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua dari Kang Romi nih. Wah, hebat ya. Tepuk tangannya harus semeriah Bunda Sofi itu ya. Langsung muter-muter gitu ya, kayak biang lala. Ya, jadi ya seperti yang kita pernah sering kali diajarkan di Kampung Hening ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut di Kampung Hening maupun yang belum ya, kalau kata Bunda Sofi itu mindful ya, mindfulness itu sadar utuh, hadir penuh. Ya kan, bahwa memang dalam kehidupan itu kita memang harus sadar bahwa kita kan bukan Superman yang memang bisa menerima atau menjalankan semua ini sendiri. Ya kan, ditambah lagi dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Romi, ya kan, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya, ini cukup menarik sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua masih pengen lebih dalam lagi, kita buka sesi pertanyaan. Namun sebelum kita buka sesi pertanyaan, kita sudah menyiapkan sesi khusus konselor, Kang Romi, Bu Evi, ya. Ini jadi buat teman-teman yang nanti di akhir ending acara kita ini pengen curhat secara privasi kepada para konselor-konselornya Kampung Hening atau Happy Konselor. Kita sudah menyiapkan kurang lebih 8 konselor. Jadi kita berikan secara free, gratis, khusus malam hari ini. Ya, silakan teman-teman bisa langsung japri hostnya atau admin ya, yang tadi memberikan link WhatsApp, link Zoom ya. Ini kita berikan 8 orang bagi mereka sesi konselor tersendiri ya, kurang lebih ya sekitar 30 menit ya sesi konselornya. Oke, bisa langsung nanti chat by obrolan Zoom ke admin kita yang Kampung Hening ya. Saya gitu ya. Oke, langsung saja yang mau bertanya boleh raise hand, boleh open mic, boleh langsung kita buka sesi pertanyaan ya Kak Evi ya sama Kang Romi. Apa ada masukan lagi dari Kak Evi? Oh, mau tanya. Nah, ini ya dari sekolah kejujuran. Boleh nih ya. Apakah ada psikolog yang bisa mengkonseling orang justru selingkuh? Nah, gimana tuh? Ya ada dong.
Ada. Konselor kan juga manusia ya. Ya, kampung hening ini nih. Konselor juga manusia. Boleh, yang lebih detailnya coba Kang Romi atau Kak Evi coba gimana tuh? Orang justru selingkuh ya selalu ada sih. Makanya memang penting untuk pilih-pilih, Pak. Penting profilnya bagaimana. Dan yang paling penting adalah alangkah baiknya kalau helpernya, apakah itu psikolog ataupun juga konselor ataupun siapapun namanya, itu memiliki organisasi begitu kan. Jadi seperti misalnya kami ini di Kampung Hening, tentu saja ada organisasi yang menaunginya, ada orang-orang yang saling mengingatkan, juga bahkan juga ada juga kode etiknya begitu. Saya kira demikian ya, Sekolah Kejujuran.id ini luar biasa, peka sekali ya. Iya benar. Karena bisa jadi ya istilahnya kan kita sering kali dengar istilah pasir hisap ya kan. Ya, Gitu ya. Karena tadi juga Kak Evi suka pernah menyampaikan bahwa jangan sampai kita ya kan para konselor juga mendapatkan cerita dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi juga Kang Romi sampaikan bahwa tidur 1 jam sebelum 1 jam tidur itu lepas handphone itu juga jangan sampai terbawa mimpi, istilahnya kan gitu ya Kang ya. oke. Teman-teman semuanya yang mau konseling secara private, ada kuota untuk 9 orang gratis. Biasanya kalau di luar sesi ini harus bayar 400.000, seingat saya. 400 atau berapa ya? 600 ya. Nah, kalau ini gratis, Bu, nggak usah bayar, bayangkan. Nggak perlu ngeluarin biaya 600. Banyak deh, udah saya. Udah banyak tuh, 9 orang lah ya, ini terbatas loh. Ayo katakan saya. Kayaknya emang kayaknya lagi banyak dibutuhkan ya terkait sama ini ya. Langsung aja cus daftar ke admin nih, ke siapa nih, Mas Luki ya, yang akan mengarahkan. Dan di sini juga Bu Kak Evi dan Kak Romi, kita ada Bunda Sofi juga ya, founder dari Kampung Hening dan Happy Counselor ya, pembina dan penasihat kita di Happy Counselor. Mungkin Bunda Sofi ingin menyampaikan sepatah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 patah ya. Silakan Bunda Sofi. Waduh, ditodong ini kayaknya ya. Gongnya ini nih, gongnya nih. Ya dong, Bunda silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya pada malam hari ini. Dan kalau saya mungkin sedikit mau mengomentari gitu ya tentang secondary trauma ini ya. Secondary trauma ini kan sebenarnya tidak hanya terbatas pada kasus yang sekarang lagi ramai tentang perselingkuhan ya, tetapi juga mungkin dalam hal-hal yang lain. Jadi misalnya ada sebuah kejadian, misalnya menimpa orang lain di sekitar kita, lalu ternyata kita merasakan banget terkena emosi negatif. Ya, bahkan nggak sampai kayak yang parah-parah kita lihat di sosmed ya. Orang curhat aja. Nah, ini mungkin tadi Cak Rom juga sudah sempat cerita ya, saya diceritain Pak Asep. Pak Asep tuh pernah lihat ibu-ibu lagi dicurhati ibu-ibu di halaman. Nah, Pak Asep melihat nih curhat-curhatannya. Oh, suami saya gini, Bu, gini. Wah, seru. Akhirnya ketika ibu yang curhat itu pergi, datanglah suami si ibu yang dicurhati ini gitu kan. Nah, ternyata itu emosi negatifnya masih ketinggalan ya. Jadi ibu yang curhat udah pergi tapi dia ninggalin sampah emosi gitulah istilah kita ya. Sehingga ibu yang dicurhati ini ketemu suaminya, memandang suaminya itu udah dengan pandangan mata yang berbeda gitu ya. Seolah-olah mau menerkam. Suaminya ada apa nih gitu kan. Tiba-tiba merasa jadi bersalah ya, padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini nih bahayanya secondary trauma ya. Jadi kalau orang lain mengalami masalah, kita tahu, nah ini kadang-kadang bisa jadi kitanya yang juga ikutan, bahkan lebih parah daripada yang ada gitu ya, yang dari orang lain. Termasuk sebenarnya kalau kita nonton film, nonton TV ya, sinetron-sinetron, drama-drama Korea, nah itu ya, yang sifatnya ada kayak gitu, terus kita seolah-olah kita adalah artis itu gitu ya, yang mengalami masalah yang
sama. Nah, ini bahaya juga. Makanya termasuk kalau buat saya sarannya ya, yang suka nonton-nonton film atau drama-drama ataupun sinetron, jangan sampai kita itu ikut terlibat menjadi tokohnya gitu ya. Apalagi yang tokoh antagonis. Nah, bagaimana caranya? Saya biasanya kalau nonton film, saya selalu mengambil ada teorinya namanya sinematerapi ya. Jadi kalau kita ngelihat film, kita selalu mencari sebenarnya saya di situ sebagai siapa ya. Nah, kemudian kita mengambil hikmah dari ceritanya yang di situ ya, supaya kita tidak menjadi tokoh yang negatif ya, tapi kita memilih tokoh yang positif yang ada di situ. Oh, ini aku nih kayaknya tokoh positifnya di situ adalah sebagai si ini gitu. Nah, itu kita bisa reframing. Nah, supaya kita nggak terkena juga pasir hisap. Kalau di Kampung Hening itu ada istilahnya pasir hisap ya. Nah, terkena sampah emosi orang lain gitu. Itu mungkin tambahan sedikit ya. Mudah-mudahan ada agak beda gitu ya. Wah, luar Terima biasa kasih. sekali. Terima kasih, Bu Sofi ya. Saya juga mengingat dengan terapi yang tadi Bu Sofi sampaikan ya. Kadang saya kalau nonton film Indosiar itu jadi terbawa emosi juga. Saya tuh jadi kayak naik elang gitu, naik naga-nagaan gitu ya. Atau mungkin saya juga kalau lagi nonton yang film azab-azab gitu ya, jadi agak ngeri-ngeri sendiri gitu ya. Nah ini gitu. Nah ini juga boleh nih dari teman-teman lagi yang ada di sini selain di kolom chat juga ya, mau bertanya ya, mumpung ada Kang Romi, ada Cak Romi, ada Kak Evi dan Bunda Sofi sendiri dan para konselor yang mungkin juga bisa sharing-sharing di sini. Silakan. Atau nggak mau tanya cuma Kelihatannya oke. malu, Mas Dimas. Boleh Iya. siapa tadi nih? Yang Kayaknya kayak mungkin gini privat. malu-malu mau nanyanya, betul, karena ini private. Kayaknya Izin langsung ke bertanya. sesi konseling kayak ini. Iya. Langsung ke Hah? sesi Ada itu konseling. yang ngacem ya? Ada Pak, tuh ya katanya Mas Luki. Coba Mas Luki mohon boleh? izin bertanya. Oke. Oh boleh. Siapa Kak? Dari mana? Sebutkan namanya Kak. Saya Dewi Zulaika dari Malang. Oke, silakan Kak Zul. Ya, ingin bertanya. Jadi gini Pak, kan di saya itu kayak informasi itu kan datang terus-menerus gitu kan, kayak tidak terpilah. Banyak informasi yang masuk terus numpuk di alam bawah sadar, kayak seperti yang Bapaknya tadi bilang itu kayak susah untuk fokus, susah kayak mikir gitu-gitu. Terus terjadinya ini kayak saya itu bisa untuk berempati terhadap orang lain, tapi untuk memahami emosional saya itu kayak kurang gitu loh. Nah, apakah langkah ini itu juga bisa untuk menangani kayak mengolah kayak memperbarui emosi pribadi gitu loh Pak. Kayak ada kejadian nih, misalkan harusnya itu buat saya sedih, tapi kayak kok hambar ya, kok nggak ada rasa apa-apa ya gitu untuk ke diri saya. Tapi kalau misalkan teman saya buat bercerita gitu, kayak ikut masuk gitu loh emosinya, ikut berempati gitu loh Pak. Gitu. Apakah langkah ini itu bisa untuk memperbaiki emosional saya secara pribadi, ataukah ada langkah-langkah lain yang mungkin bisa saya gunakan untuk memperbaiki emosi tersebut gitu Pak? Oke, baik. Cukup Mbak? Apalagi? Cukup? Cukup Pak. Ya. Oke, silakan Cak Romi. Bagaimana Cak Romi? Kayaknya itu BFV dulu deh. Oke. Karena yang dijelaskan sama BFV kan tentang itu tadi. Oke, coba jawab ya. Nanti mungkin Cak Romi bisa namahin. Jadi memang yang terpenting adalah untuk kita mengenali dulu emosi yang sedang kita rasakan pada saat kita terpapar gitu ya. Jadi tadi kan Mbaknya bilang aku tuh kayak bingung
ini perasaannya apa. Nah, itu mungkin salah satu cara mengenali emosi adalah dengan berdialog sama diri sendiri gitu. Ini sebenarnya aku lagi ngerasa apa ya? Apa sedih, atau marah, atau kecewa, atau apa gitu. Nah, mengenali emosi ini penting karena kalau kita nggak kenal sama emosi kita sendiri, maka akan sulit untuk kita untuk bisa, mengelola emosi tersebut gitu. Yang kedua, yang tadi juga sudah disebutin di, sesinya Cak Romi adalah untuk, belajar menjaga jarak gitu. Kadang-kadang kalau kita dengerin orang bercerita atau nonton gitu ya, kita harus bisa mengambil jarak yang sehat nih. Artinya kita tahu bahwa sebenarnya aku di sini sebagai observer atau sebagai pendengar atau sebagai, apa ya, orang yang membantu gitu ya. Nah ini, jadinya memisahkan dari, topik atau pokok, eee, emosi yang sedang dirasakan orang itu. Jadi jangan jangan terhanyut gitu ya, jangan berempati atau bersimpati terlalu dalam sampai kita menjadi pasif hisap yang mengabsorb emosi-emosi yang dimiliki orang tersebut. Jadi jaga jarak nih, kita, bisa menempatkan diri kita pada jarak yang sehat. Dan yang ketiga tadi kan, akhirnya, jadi susah ya, berkonsentrasi dan segala macam itu merupakan salah satu simptom gitu ya, bahwa memang, mungkin Mbaknya mengalami atau terpapar oleh secondary trauma. Terus gimana nih caranya gitu kan, tadi yang sudah disebutin sekitar 8 itu, mungkin tambahannya dari saya adalah, apa namanya, apa ya tadi aku mau ngomong apa ya jadi lupa. Pertama kenali emosi, kedua jaga jarak, yang ketiga adalah untuk, lebih mindful gitu ya. Artinya, bahwa apapun yang terjadi itu gitu ya, kita tahu batas diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ternyata paparannya udah terlalu banyak, ya paparannya dihentikan, atau kalau misalnya memang kita udah butuh time out, ya kita lakukan time out gitu. Nah itu sih mungkin yang bisa mungkin ngebantu ya gitu dari sisi saya. Mungkin Kak Romi ada yang mau ditambahin, silakan? Ya, memang ada hal yang kurang nyaman kalau disampaikan, tetapi itu banyak membantu supaya kita itu tidak begitu banyak hanyut ataupun tidak banyak terhisap oleh emosi-emosi yang terjadi pada orang lain. Jadi ini menjadi semakin unik karena kenapa? Karena banyak orang yang terkena secondary trauma stres itu orang yang curhat sudah sembuh gitu kan, sementara yang dengerin itu malah baru sakit begitu kan. Nah, iya benar. Nah, artinya kan begini teman-teman semuanya, please 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 mulai dari sekarang komitmen pada diri kita bahwa saya mulai menyayangi diri aku sendiri gitu kan. Karena jangan sampai kemudian orang lain sudah sembuh gara-gara cerita sama kita baru sakit begitu. Karena bagaimanapun juga kita ya, hal itu memang menular teman-teman. Ada satu kaidah yang cukup luar biasa yang itu biasa terjadi ataupun menjadi pegangan orang-orang psikolog ataupun juga konselor. Seberat apapun masalah Anda, itu adalah masalah Anda teman-teman semuanya. Itu ketika Anda dengerin curhat, seberat apapun masalah orang yang sedang saya dengari, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda teman-teman semuanya. Tapi jangan diomongin gitu loh teman-teman ya, paham ya sampai di situ ya. Nah, supaya apa? Supaya ada jarak bahwa yang aku dengerin itu masalah panjenengan. Karena kalau di masyarakat nih ya, kadang-kadang begini, mendengarkan itu betul-betul total, betul-betul menghayati, sehingga seakan-akan itu masalahnya masalah dia, padahal itu masalah orang. Contoh misalnya, "Jeng, tahu nggak, si ini loh, kemarin bisnisnya sukses, sekarang tiba-tiba hancur-hancuran. Ya toh, tenang toh, kapan toh, anaknya gimana?" Nah, itu sudah mulai pakai perasaan teman-teman semuanya. Akhirnya ketemu dengan suaminya yang sama-sama pengusaha, ya hati-hati ya. Hati-hati opo toh? Biasa. Ya pokoknya hati-hati. Nah itu udah kena tuh. Gitu. Begitu kurang lebih teman-teman semuanya. Nah ini ada reminder tuh dari Ifadah ini teman-teman yang luar biasa ini. Ini teman saya nih Ifadah ini, orang psikologi juga. Nah mungkin itu kurang lebih teman-teman semuanya. Ini yang dari inbox dari Mbak Ifadah mungkin bisa dibacakan sama Mas Dimas. Kurang lebih begitu ya Bu. Thank you banget. Oke, saya boleh lah nambah dikit aja ya. Paling prinsip yang paling sering sekarang, yang paling sekarang ini sering jadi kita terkena sampah emosi orang lain, itu paling banyak itu ada 2 yang tadi saya tulis. Satu melalui sosmed, yang kedua melalui ghibah gitu. Nah, ya kita jaga jaraknya sama 2 itu.
Saya sendiri ya, itu kan juga sering sama teman atau sama saudara. Kalau misalnya lagi ngumpul, biasanya kan ada cerita-cerita gibah gitu ya. Nah, biasanya cerita gibah itu akan membuat kita terseret. Karena apa? Mindsetnya bukan masalah adalah kita mau membantu menyelesaikan masalah orang lain. Tapi mindsetnya adalah yuk cerita-cerita. Nah, justru kalau cerita-cerita nggak ada solusinya, itu biasanya itu gampang banget terkena sampai emosinya itu lebih besar gitu ya. Nah, itu mungkin kalau saya tuh mungkin 2 itu dulu deh gitu ya. Ya. Mungkin bisa dikatakan begini ya Bu Sofi ya. Jadi fenomena ini terjadi ketika tukang gibah ketemu dengan orang yang kepo gitu ya mungkin Bu ya. Jadi orang kepo itu Iya. hasratnya terpenuhi, sementara tukang gibah hasrat didengerinya ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah itu menular Ya, sudah. ya. Makanya kalau ada kayak gitu, saya biasanya mengalihkan pembicaraan, atau mending saya pergi dulu sebentar gitu. Nanti baru balik lagi. Atau kita belum sholat nih, oh kita belum ini nih gitu. Nah itu untuk membuka ke tempat yang lain, atau oh kita nyicipin makanannya yuk gitu. Kalau misalnya kita lagi seru gitu, kita nyicipin makanannya atau membahas yang lain gitu. Mungkin itu sih juga kalau saya biasanya. Itu seperti know your limit ya Bunda ya. Jadi kita tahu nih batasnya gitu, di mana kita udah mulai ngerasa nggak nyaman dan mesti mengalihkan ke ini lain. Iya. Cuma tadi yang jadi Karena itu menarik, ya, yang jadi menarik tadi Mbak siapa tadi ya? Yang Dewi. itu bilang kalau orang lain aku malah lebih berempati, maksudnya lebih bisa merasakan perasaannya. Tapi kalau permasalahan aku sendiri, aku tuh malah hambar gitu ya. Ini menarik juga ya, gitu ya. Jadi mungkin pengenalan terhadap emosi Iya. itu menjadi penting sih. Dan mungkin kalau misalnya emang kadang-kadang kita emang ada mungkin tipe pengasuhan di rumah tuh yang dari kecil kita nggak pernah diajarin, oh ini adik lagi marah. Jadi emosi tuh kayaknya bergulat, bercampur aduk sehingga kita nggak tahu gitu ya apa yang kita rasain gitu. Nah ini mungkin dilatih pelan-pelan sih kayaknya Mbak. Jadi tetap bisa berempati terhadap orang lain tanpa terhisap, tapi juga bisa di permasalahan sendiri tuh lebih sehat mengelola emosi yang kita alami gitu. Sip. Ini menarik nih, ada satu chat yang Panjang ya gemes nih. Bunda, gemes ya. Iya. Jadi kalau kata pepatahnya Bung Roma tuh terlalu gitu ya. Oke, ini chatnya juga mungkin luar ini biasa sekali ya. Gimana Bun? iya, ini ada yang ini loh, agak menyimpang dari tema. Ada yang mengatakan bahwa jika orang yang sudah selingkuh biasanya akan terulang lagi. Bahwa ini ada penelitian mengatakan bahwa orang yang suka selingkuh punya gen DRD4. Bagaimana menurut coach tentang fenomena ini? Apakah bisa disembuhkan? Nah, ini ada nggak yang mau menjawab pertanyaan ini? Bu Evi. Coba silakan. Ya, saya tuh nggak pernah ya dengar DRD4 ini, apakah ini singkatan atau emang secara ilmiah bisa dibuktikan gitu ya. Karena menurut saya selingkuh itu bukan genetik sih. Maksudnya harusnya bukan sesuatu yang inherited gitu. Kasihan amat ya kalau inherited. Sebenarnya saya nggak mau selingkuh, tapi karena di gen saya mengalir gen selingkuh, jadi saya jadi selingkuh gitu. Kan nggak gitu juga ya. Maksudnya selingkuh itu adalah sebuah behavior gitu ya, atau perilaku yang mungkin tercipta oleh adanya kesempatan, adanya pembiasaan, adanya penggeseran dari values gitu kan, yang hal-hal seperti itulah. Tapi saya sih nggak percaya kalau itu diturunkan secara genetis ya, gitu. Nah kalau emang penjelasan kenapa ya, tapi buktinya ada kok, bapaknya tukang selingkuh, anaknya tukang selingkuh juga gitu. Itu mungkin saja ada, tapi itu saya yakin bukan faktor genetis, tapi ini faktor role model gitu ya, modeling gitu. Karena sebagai anak, biasanya madrasah pertama tuh adalah di rumah orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya suka berkata kasar di rumah, anaknya mungkin akan berkata kasar di rumah. Kalau orang tuanya suka nempeleng, marah, main banting barang, mungkin anaknya akan berpikir bahwa oh begitu cara mengekspresikan ekspresi marah. Nah sehingga pada saat dia marah dia mulai banting barang gitu. Nah ini sama juga, jadi lebih ke modeling gitu, atau
modelin perilaku temennya gitu, mungkin nggak harus dia, ternyata kok teman sekantor selingkuh kok kayaknya bahagia bener gitu, akhirnya dia ikutan selingkuh gitu kan, karena ingin merasakan kebahagiaan itu gitu kan. Tapi buat saya, saya hampir yakin bahwa ini bukan genetik, itu adalah pilihan dan, harusnya kita punya consciousness untuk memilih apakah kita akan melakukannya atau enggak, gitu sih. Mungkin yang lain silakan Iya. kalau mau nambah. Oke. Wah, Mbak Evi, kita kayaknya makin seru ya ini ya. Tapi saya pernah mendengar dan mempelajari juga tidak hanya terkait dengan perselingkuhan itu bisa jadi genetik, bahkan berbohong, pokoknya perilaku-perilaku buruk dan perilaku-perilaku baik itu kalau udah mengkristal, memang itu bisa sampai ke gennya, gitu. Jadi Oke, that's ya, interesting. ya, makanya ini banyak penelitian dah ya, diantaranya memang di Kampung Hening juga ada, makanya kita masukkan dalam kalau eco happiness terapi itu ada bahwa ketika DNA kita ini DNA yang merusak negatif, maka kita akan juga bisa merusak alam sampai kayak gitu nih. Ini penelitian yang sampai ke gen-gen gitu ya. Iya, iya. Nah, dan buat saya ini memang ada kaitannya juga, nggak bisa dipungkiri apa ya, karakter yang sudah menjadi karakter itu akan masuk ke dalam gen ya, genetika, bisa menurun gitu. Tapi bisa dinormalisasi. Makanya itu kalau di dalam Islam normalisasinya dengan ibadah gitu. Membersihkan hati, membersihkan ya, menjernihkan hati itu salah satu bentuk untuk memurnikan kembali gennya gitu. Jadi apa? Kembali ke fitrahnya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin untuk menanggapi ini sudut pandang yang agak beda ya. Maksudnya Kak tadi saya setuju juga sama Mbak Evi bahwa ada sudut pandang bahwa ini tuh role model. Oh, iya, memang biasanya juga gitu, role model. Jadi kalau misalnya ibunya ngapain, anaknya juga ngapain. Orang tuanya bercerai, cenderung anaknya juga bercerai kan gitu. Nah, tapi juga bisa dibantah, nggak semuanya orang tua yang bercerai, anaknya juga bercerai gitu ya. Kenapa? Karena dia berhasil untuk mengubah kehidupannya, menyadari, mengubah dengan model tadi ya, dengan mencari role model yang lain dan lain-lain. Tapi juga kalau misalnya dari sisi yang membahas tentang gen, saya juga pernah mendengar dan itu ternyata ada gitu penelitiannya yang seperti itu. Dan sama sih, apakah itu gen ataukah itu karena role model, polanya adalah tetap merilis emosinya, memperbaiki, melakukan treatment, terapi, dan lain-lain, sehingga itu bisa kembali kepada fitrahnya. Kira-kira seperti itu, kalau mungkin tambahan saya. Nurture ya. Ya. Bu, tak tambahkan dikit, mungkin dari sisi yang lain ya. Kita mendengar ada, kalau ini ya, kalau kata gurunya Pak Pais itu kan ada namanya Sadhguru ya, namanya itu dari India. Dia mendefinisikan karma itu sesuatu perilaku yang berulang, bukan kemudian lahir menjadi tikus, dia lahir menjadi sapi, dia lahir menjadi kucing, bukan, tetapi semacam keberulangan. Mungkin yang dimaknai oleh Ibu Ifadah ini Ibu Ifadah ini teman satu kelasnya dulu itu, memang orangnya pinter gitu ya. Jadi ada semacam siklus keberulangan dan mungkin bisa jadi diwariskan itu apakah melalui DNA atau juga diwariskan melalui pola asuh begitu kan. Jadi ketika kita itu sudah mulai berkomitmen untuk memperbaiki diri, untuk menghentikan berbagai macam perilaku-perilaku yang tanda kutip melawan norma-norma yang ada, ataupun juga mungkin kita juga berkomitmen sekuat tenaga untuk membereskan berbagai masalah-masalah yang kita punya, itu sebenarnya sedang memutuskan siklus karma, sehingga kemudian ketika kita beres maka cukup berhenti di sini. Saya kira di Kampung Hening ini memang ada dipelajari, di mana kemudian kita menghentikan pola ataupun siklus trauma antar generasi. Sehingga kemudian ketika ayahnya
itu selingkuh dan kemudian terjadilah semacam trauma, "Loh, bapakku kok seperti ini, ibuku kok seperti ini, alah buat apa sih nikah?" Dan itu orang-orang trauma tanda kutip ya. Maka ketika kita berbenah diri itu sama dengan kita itu menghentikan trauma itu di situ, cukup ada di kita saja, cukup di menit dari ini sampai ke belakang, bukan ke depan, maka sebenarnya kita juga sedang menyelamatkan generasi kita, anak-anak kita, dan juga sedang menyelamatkan generasi-generasi orang lain juga begitu kan. Karena orang lain pun juga melihat kita, apalagi kita tokoh kan luar biasa. Itu tambah luar biasa lagi begitu. Jadi kurang lebih begitu ya Bu Ipada ya. Jadi Itu nambahin, semuanya izin masuk nambahin. nih, mulai dari oke siap. Jadi artinya mungkin yang bisa disimpulkan adalah apakah itu nature atau dalam genetik ataupun nurture dalam kondisi lingkungan, sebenarnya kita punya free will ya, kebebasan untuk bertindak gitu dan memilih apa aksi yang akan kita lakukan gitu. Dan itu bisa macam-macam. Tadi Bunda Sofi bilang dari sisi agama, ada yang dari mungkin moral sosial dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita mungkin percaya sama-sama karena nggak mungkin kita melakukan kegiatan selingkuh misalnya karena dorongan ala bawah sadar gitu. Jadi kita yang nggak sadar tuh nggak mungkin ya. Jadi free will itu pastinya kita semua makanya kita dinilai sebagai makhluk luhur ada gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa mengelola kemampuan kita untuk memutuskan dan mengambil tindakan yang memang sesuai dengan value yang kita ambil. Oke, Pak Dimas, di manakah? Apakah masih Ini kalau bicara Pak Dimas suaranya nggak jelas nih. Ini sambil nyetir nih. ditambah lagi kan banyak bintang tamu kita juga nih ya. Ada Bunda Sofi yang tadi ngasih beberapa luar biasa? tapi teman-teman semua dan alhamdulillah juga kita tadi sudah berbincang panas ya memilih siapa ya sebenarnya yang terpilih menjadi atau mendapatkan konselor gratis pada malam hari ini ya. Mungkin juga Mas Luki juga sampai keringat dingin ya memilihnya karena saking banyak ya antusias para penonton ya. Dan kita sudah memilih kurang lebih ada 9 ya, dan sudah ada di kolom chat juga ya. Selamat kepada Aprilia Dewi, Nadia, terus Naca ya, Naci, Rini Puspita, Yati, Siti, Faiz, Dewi, dan Ana. Masya Allah ini ya dari 9 nama ini yang malam ini terpilih. Selamat ya, tepuk tangan dulu ya. Wah, silakan teman-teman semua yang hadir yang 9 itu untuk sampai gumoh lah ya istilahnya gitu ya, sampai gumoh. Mumpung konselornya gratis ya walaupun hanya 30 menit ya. Gimana Kang Luki, apakah backroomnya sudah siap atau kita closing statement dulu kali ya? Sebelum ini ya siap closing statement statement dulu ya sembari kita tutup dari Kak Evi. Silakan Kak Evi, closing statement ya. Ya, jadi memang secondary trauma ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk dibicarakan karena secara sadar kadang-kadang atau tidak sadar kita seringkali mengalaminya. Makanya penting untuk mengenali simptom-simptomnya, apakah Anda mengalami hal itu atau enggak, dan mengetahui juga bagaimana cara untuk mengatasi hal itu if itu terjadi pada diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan sama-sama bermanfaat dan lebih kurangnya dari saya mohon maaf kalau misalnya memang nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang saat ini belum terfikir tapi kemudian terfikir bisa langsung menghubungi Kampung Hening gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan di kesempatan yang berbeda. Jadi saya itu aja. Terima kasih kesempatannya untuk sharing Mas Dimas, Bunda Sofi, dan Kampung Hening, dan teman-teman semua yang udah hadir. Diskusinya menarik, so thank you so much. Oke, thank you Kak Evi, luar biasa sekali. Kak Romi, silakan. Wah, luar biasa sekali ya. Agak hot sekali ya diskusi malam ini ya. Ini paling hot yang pernah saya ikuti ini. Jadi teman-teman semuanya, setidaknya ada 2
hal yang perlu kita sadari terkait dengan hidup ini ya teman-teman, bahwa trauma itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang paling penting adalah bagaimana kita keluar dari zona trauma itu saya kira. Jadi ketika kita bisa masuk, harusnya kita bisa keluar gitu kan. Kalau menurut quote-nya Amr bin As, kalau nggak salah ya, setahu saya begitu, ada dua hal yang perlu kita pahami terkait dengan kehidupan, bagaimana kita tidak mungkin bisa terlepas dari trauma. Yang pertama adalah sesekali ketika kita memang mulai kewalahan, penting sekali untuk menggunakan satu hal yang cukup bagus kalau menurut Mark Manson ini, seni bersikap masa bodoh. Nah, itu yang tadi saya sebutkan juga bahwa seberat apapun masalah Anda, itu adalah masalah Anda, karena saya pun juga punya masalah sendiri, begitu kan. Nah, itu saya kira penting untuk kita internalisasikan sekuat tenaga bahwa memang oke kita bantu, tetapi ada batasan-batasan di mana kemudian saya kalau terlalu jauh ini nggak bisa bantu nih. Aku kayaknya kalau bantu lebih dari ini kayaknya nggak bisa nih. Nah, saya kira limitasi-limitasi itulah yang juga akan menjaga kita supaya kita tidak terlalu terpapar oleh masalah-masalah yang orang lain punya begitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah terkait dengan hal yang pertama juga teman-teman semuanya, dan masuk ke dalam yang kedua adalah sayangi diri sendiri teman-teman semuanya. Jangan lupa bahwa kegiatan menyayangi diri Anda dan menyayangi orang lain dan menyayangi semesta, menyayangi tumbuh-tumbuhan, menyayangi hewan-hewan, itu satu paket yang dinamakan sebagai kasih sayang. Semuanya itu seimbang. Dan yang lebih menariknya lagi adalah kita menyayangi hal-hal yang ada di medsos begitu kan. Oke, no problem bahwa kemudian ada satu kondisi di mana kemudian Anda merasa satu nasib, Anda merasa bahwa Anda ada orang-orang yang satu jenis kelamin dengan Anda, di mana kemudian Anda harus bela. Oke, no problem, itu suatu hal yang cukup bagus begitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun juga perlu menyayangi diri kita sendiri. Jangan-jangan yang kita bantu itu kondisinya baik-baik saja, ya. Jangan lupa teman-teman ya. Jangan sampai kemudian yang kita lihat di medsos, ya Allah kasihan ya si teteh ini, ya Allah kasihan ya sudah bela-belain luar biasa begitu kan, ternyata endingnya kayak gini, yang sabar ya. Padahal si tetehnya, aku mah udah bahagia begitu kan. Kita sudah berjuang luar biasa, ternyata orang yang kita perjuangkan sebenarnya dia sudah bahagia begitu kan. Penting untuk sayangi diri kita sendiri, fokus ke dalam diri kita sendiri. Saya kira demikian teman-teman semuanya. Sukses selalu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Evi, terima kasih Kak Romi ya. Bunda Sofi, Papa perlu step up ya, salah ya. Closing statement lagi nggak ya? Lanjut ya. Oke.